Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 781. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi wajahnya tidak bersalah. Dunia macam apa ini? Tidakkah boleh mengungkapkan pendapatmu sendiri? Bagaimana kalau kau membawa potongan itu bersamamu? Long Zaitian menunjuk ke batu kasar yang jelek itu lagi, dan berkata pada Dongfang Xiao Xiao. Kenapa kamu selalu menatap batu jelek itu? Dongfang Xiao Xiao berkata dengan marah. Meskipun batu itu jelek, tetapi jika kamu memilihnya, setidaknya itu akan menghemat sedikit kerugianmu. Long Zaitian menghela nafas setelah mendengar kata-kata itu. Tidak, sangat jelek, tidak akan menghasilkan batu giok yang bagus pada pandangan pertama, jadi aku tidak ingin mempercayaimu. Guru, buka untukku, buka untuk keduanya, dan buka sampai akhir. Dongfang Xiao Xiao berkata dengan sangat arogan, master yang memotong batu asli mendengar kata-kata itu, dan mulai bekerja dalam diam. Kerumunan di sekitarnya berkumpul lagi. Wanita muda ini telah memenangkan 3 batu kasar hanya dalam 10 menit, dia adalah orang yang kejam. Potongan pertama, menurut kata-kata Dongfang Xiao Xiao, master yang memotong batu kasar membukanya sampai akhir, tetapi dari awal sampai akhir, tidak ada hijau, dan itu adalah sampah lainnya. Melihat situasi ini, Dongfang Xiao Xiao sangat tertekan, dia tidak merasa kasihan dengan uangnya, dia hanya menjadi kompetitif. Terus potong, apa yang kamu lihat? Dongfang Xiao Xiao terus mendesak. Sang empu yang memotong batu kasar itu terus bekerja lagi, tak heran jika tetap menjadi sampah. Hei, gadis ini, cari tempat untuk diam, jangan marah. Ya, masalah ini tidak bisa diburu-buru, butuh pengalaman. Sayang sekali 150.000 yuan dijatuhkan seperti ini. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua merasa sedikit menyesal, dan ada banyak diskusi. Dongfang Xiao Xiao sangat tertekan. Aku membeli batu kasar itu. Long Zaitian menunjuk ke batu kasar yang jelek, seluruh permukaan batu kasar itu sangat kasar, abu-abu dan putih. Pada pandangan pertama tidak terlihat bagus, itu lebih terlihat seperti batu biasa. Sialan, sobat, bukan itu cara membelanjakan uang. Kecuali fakta bahwa batu ini sedikit lebih besar, sepertinya tidak bisa menghasilkan batu giok yang bagus. Itu benar, sobat, saya menyarankan Anda untuk tidak menghabiskan uang sebanyak itu. 50.000 yuan, bukankah enak membeli iga babi? Ketika semua orang melihat ini, mereka semua dengan ramah mencoba membujuk mereka. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia memiliki senyum masam di wajahnya. Dia membeli iga babi seharga 50.000 yuan, apakah dia ingin membeli semua iga babi yang bisa dia makan seumur hidup? Kamu paman, sudahkah kamu bersaing dengan batu jelek itu? Bagaimana batu jelek seperti itu bisa menjadi batu giok yang bagus? Melihat ini, Dongfang Xiao Xiao berkata dengan marah. Ya, Tuan Long, mengapa Anda tidak memilih yang lain? Dongfang Xiaomu juga menyarankan. Bagaimana menurut Anda? Long Zaitian menatap Dongfang Sue dan bertanya. Saya pikir pilihan Tuan Long pasti masuk akal. Dongfang Sue menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Brengsek, kakak keempat, sejak kapan kamu menjadi penggemar berat paman? Menurutmu mengapa masuk akal baginya untuk melakukan sesuatu? Dongfang Xiao Xiao sangat terdiam saat mendengar kata-kata itu. Kamu berbicara omong kosong lagi, lain kali aku akan melihat apakah aku akan membawamu keluar. Ketika Dongfang Sue mendengar ini, dia memutar matanya ke arah Dongfang Xiao Xiao, dan berkata dengan marah. Tuan Long, apakah Anda yakin yang ini? Xiao Li terus bertanya. Ini dia, tentu. Biarkan mereka membukanya. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Saudaraku, dunia ini tidak sepadan. Batu kasar semacam ini masih digunakan, pasti limbah. Jika batu kasar ini masih bisa menghasilkan batu giok yang bagus, saya akan menyiarkannya secara langsung dan mencuci rambut saya secara terbalik. Kamu tidak perlu menghasilkan batu giok yang bagus. Selama batu kasar yang jelek ini bisa menghasilkan batu giok, aku yakin hantu batu akan hidup dan makan ketika mereka melihat kekhawatiran mereka. Siaran langsung memakan siang, hantu melihatmu saudara, kamu luar biasa. Semua orang berdiskusi dan berbicara tanpa henti.
Meskipun semua orang merasa bahwa tidak mungkin mendapatkan batu giok yang bagus, tetapi saat ini, tidak ada dari mereka yang pergi. Semua orang melihat ekspresi tertekan dan sedih Long Zaitian bahwa dia tidak mendapatkan batu giok yang bagus. Anak muda, apakah kamu masih menggunakan batu kasar ini? Buang-buang uang, bukankah begitu uang yang dihabiskan? Saat ini, Pak Tua Tian datang, menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Long Zaitian. Judi batu, bukankah ini semua tentang keberuntungan? Mungkin aku hanya beruntung. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak keberatan, dia hanya tersenyum. Tentu saja keberuntungan itu penting, dan itulah yang saya katakan. Namun, keberuntungan didasarkan pada pengalaman. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, tidak mungkin mengeluarkan batu giok dari batu kasar ini. Saya sudah berada di sini selama 10 atau 20 tahun sekarang, semua orang mengenal saya sebagai orang tua. Saya mungkin membuat kesalahan, tetapi secara umum, saya tidak akan salah. Mendengar ini, lelaki tua itu terus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita lihat, bagaimana jika itu batu giok yang bagus." Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Anak muda benar-benar tidak akan mundur sampai mereka menabrak tembok selatan. Orang tua itu berkata tanpa daya. Buka, buka sekarang. Long Zaitian memandang master yang memotong batu kasar itu dan berkata. Mendengar ini, sang master mulai sibuk. Sekitar 3 menit kemudian, pisau pertama jatuh, dan permukaan potongannya menjadi abu-abu dan putih. Cek cek cek, anggap saja, tidak mungkin mendapatkan batu giok. Aku bahkan tidak bisa melihat sedikit warna hijau, itu pasti sia-sia. Tidak perlu menebangnya. Disarankan untuk membawa pulang batu kasar ini dan menggunakannya sebagai bangku untuk duduk. Jika tidak, jika pemotongannya rusak, Anda bahkan tidak bisa membuat bangku. Hahaha, bangku, ini bagus, bisa dijadikan bangku, setidaknya bisa berguna. Semua orang berbicara banyak, dan untuk sesaat, adegan itu dipenuhi dengan suasana bahagia. Paman, ini memalukan, tidak, setidaknya aku memotongnya, dan masih ada harapan. Kamu, jika kamu memotongnya, kamu tidak akan melihat harapan apapun. Dongfang Xiao Xiao tidak bisa menahan nafas. Ini belum dipotong sampai akhir. Apa yang kamu cemaskan? Bagaimana jika pada akhirnya berubah menjadi hijau? Prosesnya tidak penting, hasil adalah yang terpenting. Hanya hijau sampai akhir yang benar-benar hijau. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Bukan aku, Tuan Long, omong kosong ini hanya akan sia-sia. Dongfang Xiaomu tidak bisa menahan diri untuk tidak menuangkan air dingin ke Long Zaitian ketika dia mendengar kata-kata Long Zaitian. Kamu akan tahu jika kamu tidak melihatnya. Long Zaitian masih bertahan. Sementara mereka bertiga berbicara, tuan yang memotong batu kasar itu menemukan sudut yang tepat, dan menebang lagi. Hanya saja pisaunya masih berwarna putih. Sudah 2 pisau, dan tidak ada hijau, ini sia-sia. Tidak perlu dipotong, bawa saja pulang dan gunakan sebagai bangku. Benar, bawa pulang dan gunakan sebagai bangku. Melihat ini, semua orang menasihati mereka satu persatu. Apakah kamu ingin melanjutkan pemotongan? Tuan yang memotong batu kasar memandang Long Zaitian dengan tatapan bingung. Dia telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, dan sangat sedikit kasus di mana tidak ada kehijauan di kedua pisau, dan batu giok yang bagus pada akhirnya dapat diproduksi. Situasi seperti itu akan terjadi setidaknya sekali setiap 3-5 tahun, atau bahkan setiap 10 tahun sekali. Potong, potong dari sini, setelah memotong pisau ini, potong pisau lain di sepanjang sisi ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia memberikan instruksi kepada tuannya. Tuan yang memotong batu kasar itu tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu. Karena tamu itu berkata untuk memotongnya, dia akan memotongnya. Jadi, menurut permintaan Long Zaitian, dia memotongnya di seluruh papan. Bab 782. Hei, warnanya hijau. Meskipun tidak terlalu hijau, terlalu jarang batu kasar yang tidak keluar hijau bahkan setelah 2 kali pemotongan menjadi hijau setelah pemotongan ketiga. Para penonton yang bermata tajam berkata dengan heran ketika tuan yang memotong batu kasar itu memotongnya lagi. Ternyata warnanya hijau. Dongfang Xiao Xiao membuka mulut kecilnya sedikit. Aneh, masih hijau. Dongfang Xiaomu juga sedikit terkejut, meskipun dia bukan Jiang Hu tua,
dia masih mengerti beberapa akal sehat dasar perjudian batu. Secara umum, jika dua pisau tidak menghasilkan warna hijau, pada dasarnya dapat dinilai bahwa batu yang kasar tidak akan menghasilkan warna hijau. Tapi situasi di depannya agak istimewa. Di tengah diskusi di antara kerumunan, master yang memotong batu kasar itu mengikuti apa yang dikatakan Long Zaitian, dan memotongnya sekali lagi. Hijau, hijau, kali ini hijau. Sialan, giok lahir, bagaimana ini mungkin? Berdasarkan pengalaman saya, batu giok yang dipotong adalah batu giok tipe S, bernilai setidaknya 1,5 juta yuan. Saat tuan yang memotong batu kasar itu memotongnya, tiba-tiba ada ledakan seru di tempat kejadian. Tuan yang memotong batu kasar itu berdiri di tempatnya, juga terpana. Dia telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Di masa lalu, meskipun ada kasus di mana tidak ada hijau yang dihasilkan setelah 2 pemotongan. Giok pada akhirnya diproduksi, tetapi giok yang keluar biasanya adalah giok lilin senilai sekitar 50.000 yuan, tetapi kali ini giok es. Ice Jadeite adalah jenis Jadeite yang paling berharga setelah gelas Jadeite, dan harga Jadeite kasar setidaknya 1,5 juta hingga 1 juta. Ini benar-benar hijau, Tuan Long, terlihat seperti biji kaca. Melihat ini, Xiao Li juga tertegun, sangat aneh, ini pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Paman, bagaimana kamu melihatnya? Sungguh menakjubkan. Dongfang Xiao Xiao tertegun, menatap Long Zaitian dengan ekspresi kagum. Tuan Long benar-benar seorang master. Siapa yang mengira bahwa batu kasar seperti itu dapat menghasilkan batu giok es? Itu terlalu langka. Dongfang Xiaomu juga cukup mengagumkan. Tuan Long berkata dia tahu sedikit, tapi biasanya dia tahu banyak. Anda menganggap kerendahan hati Tuan Long sebagai level sebenarnya, yang tidak dapat diterima. Dongfang Sue, yang berada di samping, mengerutkan bibirnya saat mendengar kata-kata itu, dan menghela nafas dengan tulus. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Long Zaitian hanyalah seorang paman harta, dia tidak bisa memikirkan apapun yang Long Zaitian tidak kuasai. Para penonton berkumpul, semua orang menyaksikan kegembiraan, berdiskusi, menunjuk, dan iri. Pada saat ini, Pak Tua Tian, yang masih merokok, masuk dari kerumunan. Semuanya, biarkan aku melihatnya, biarkan aku melihatnya. Pria tua itu masuk ke kerumunan karena malu. Orang baik, ini benar-benar Ice Jadeite. Meskipun ini bukan Ice Jadeite terbaik, asalkan itu Ice Jadeite, harga minimumnya mulai dari 500.000 yuan. Ketika lelaki tua itu melihat potongan permukaan dari batu aslinya, dia berseru. Saat ini, Sun Deseng juga berdiri tidak jauh dari sana, menyaksikan diskusi orang banyak, mengerutkan kening. Pria bermarga Long ini sangat beruntung karena dia membuka giok spesies es sekaligus. Dia menyetujui 5 juta sebagai kompensasi sebelumnya, tetapi dia tidak berniat membayar dalam hatinya. Ketika tuan kedua dari keluarga Yao datang, naga di langit ini pasti tidak mampu membelinya. Namun, akan sangat disayangkan jika giok spesies es ini diambil olehnya. Memikirkan hal ini, dia menyentuh dagunya. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia menatap Xiao Li, dan kebetulan Xiao Li juga menatapnya, dan dia menatap Xiao Li. Xiao Li berjalan dengan sangat bijaksana. Bos, ada apa? Menurutmu berapa harga batu giok es itu? Sun Deseng bertanya dengan suara rendah. Meskipun kualitasnya tidak terlalu bagus, setidaknya itu adalah batu giok tipe S. Harganya 500.000 yuan, jadi saya belum kabur. Xiao Li mendengar kata-kata itu dan menjawab. Dia bukan seorang profesional, tetapi dia telah melihat run-up, dia telah berada di tambang judi ini begitu lama, dan dia belum pernah melihat apapun di dunia ini. 500.000. Sun Deseng bergumam lagi, menyentuh dagunya, tidak tahu apa yang dia ukur. Bos, apakah Anda punya pesanan? Xiao Li bertanya. Tidak, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Sun Deseng melambaikan tangannya saat mendengar kata-kata itu, lalu berkata. Mendengar ini, Xiao Li mengangguk dan terus bekerja. Kakak, bisakah kamu memberiku batu giok esmu? Aku akan memberimu 1,5 juta untuk mendapatkan teman. Itu Pak Tua Tian yang berbicara, dia melihat ke batu kasar yang digali, dan berkata. Orang tua, kamu harus memberi seseorang premium, setidaknya itu adalah batu giok es, meskipun kualitasnya tidak terlalu bagus. Jangan katakan itu,
harga Pak Tua Tian masih wajar. Pak Tua Tian membelinya, dan dia juga akan menjualnya kembali atau mengambil gioknya. Kamu tidak bisa membiarkan dia tidak menghasilkan uang. Itu benar, harga Pak Tua Tian masih wajar. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang membicarakannya. Long Zaitian tidak segera menjawab kata-kata Pak Tua Tian, melainkan menatap Dongfang Xiao Xiao dan yang lainnya. Ini es batu giok. Apakah kamu tertarik? Jika kamu suka, kamu bisa mengambilnya, lalu mengambil beberapa barang giok, gelang atau liontin. Apakah batu giok es batu giok terbaik? Dongfang Xiao Xiao bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Tentu saja jenis jadeite terbaik bukanlah jadeite tipe es. Jenis jadeite terbaik adalah jadeite tipe kaca. Harga jadeite tipe kaca adalah yang terendah dan mulai dari 1 juta. Jenis jadeite tipe kaca yang paling berharga adalah Kaisar Hijau Jadeite. Harga jadeite Royal Green kasar mulai dari 5 juta, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tes, aku tidak bisa mengatakan bahwa temanku masih ahli, tidak heran dia memiliki mata yang tajam. Mungkin ini hanya keberuntungan. Jika aku bisa menghasilkan beberapa biji kaca, aku akan mengambilmu, sobat. Iya, sobat, apakah kamu ingin mencoba keberuntunganmu lagi? Semua orang berdiskusi dan mencemooh untuk sementara waktu, seperti kata pepatah, menonton kegembiraan bukanlah masalah besar. Kakak, 1,5 juta, berikan ini padaku. Pria tua itu melanjutkan, itu 500.000. Setelah menimbangnya sebentar, kata Long Zaitian. Paman, kamu telah mendapatkan 1,5 juta yuan, apakah kamu ingin melanjutkan? Dongfang Xiao Xiao menjabat lengan Long Zaitian, dan berkata dengan gembira. Saat ini, Sun Deseng datang. Keberuntungan Tuan Long sangat bagus hari ini. Dia menghasilkan 1,5 juta dolar begitu saja. Mengapa Anda tidak mencoba keberuntungan Anda lagi? Sun Deseng berkata dengan senyum di wajahnya, dia membuat angan-angannya dengan sangat jelas. Yaitu, dia tidak boleh membiarkan Long Zaitian mendapatkan 1,5 juta yuan tanpa bayaran. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya berkedut, menyuruh orang untuk berjudi, tidak ada yang baik untuk mereka. Sun Deseng ini mungkin tidak ingin dia mendapatkan 1,5 juta yuan dengan begitu mudah. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, Long Zaitian tersenyum tipis. Itu bagus. Saya akan mengambil 500.000 yuan sebagai biaya dan memilih 10 batu kasar lainnya. Jika saya beruntung hari ini, saya akan bertaruh. Long Zaitian sangat bangga dan otentik. Cek, kakak, kamu sombong sekali. Saudaraku, jika 2 dari 10 batu kasar keluar sebagai batu giok, aku akan mematuhimu. Sudah waktunya untuk menguji teknologinya. Setelah mendengar kata-kata Long Zaitian, semua orang sedikit bersemangat. Bab 783. Paman, apakah kamu yakin? Jika kamu tidak beruntung, semua uang yang kamu hasilkan akan hilang. Dongfang Xiao Xiao berkata dengan cemas. Saya menghasilkan uang bukan karena keberuntungan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Long murah hati, itu saja. Sun Deseng diam-diam senang, dia tidak menyangka pemuda yang terpana ini begitu mudah menerima umpan. Dalam pandangan Sun Deseng, itu hanya keberuntungan Long Zaitian bahwa batu giok spesies es dapat diproduksi sekarang. Dia tidak percaya bahwa Long Zaitian selalu beruntung. Dikatakan bahwa 9 dari 10 taruhan kalah. Tapi bertaruh pada batu giok kemungkinan akan menjadi 10 taruhan dan 10 kalah. Saudaraku, kamu harus menerimanya begitu kamu melihatnya. Pada saat ini, Pak Tua Tian berbicara, dan dia menghela nafas dan berkata bahwa Sun Deseng jelas tidak ingin Long Zaitian dengan mudah mengambil 1,5 juta. Tidak apa-apa, ayo bermain. Bagaimana jika ke-10 batu kasar itu keluar dengan batu giok yang bagus? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Mendengar kata-kata ini, Pak Tua Tian mengutuk di dalam hatinya, ke-10 batu kasar itu keluar dari batu giok yang bagus. Bagaimana ini mungkin? Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai dewa penjudi? Ngomong-ngomong, kakak, lakukan sendiri. Karena kamu ingin berjudi, aku akan membayar uangnya langsung ke Bos Sun, dan kemudian kamu memilih sendiri 10 batu kasar, bagaimana dengan itu? Orang tua itu menyarankan. Tidak masalah. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Xiao Li,
Bawa Tuhan untuk menyelesaikan tagihan. Sun Deseng berkata dengan nada tenang dan otentik. Setelah mendengar ini, Xiao Li turun bersama lelaki tua itu. Tuan Long, Anda sekarang dapat memilih 10 batu kasar yang telah kita sepakati. Sun Deseng berkata kepada Long Zaitian itu lagi. Tentu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian maju 2 langkah lagi dan melihat batu asli di lapangan. Harus dikatakan bahwa jumlah kumpulan batu kasar ini sangat besar, dan, seperti yang dikatakan Sun Deseng, kualitas kumpulan batu kasar ini juga sangat tinggi. Paman, yang ini terlihat jelek, pasti Ais Jadeit yang lain. Dongfang Xiao Xiao berkata dengan gembira, dengan pengalaman kegagalan sebelumnya, dia memahami kebenaran bahwa batu kasar seharusnya tidak terlihat bagus. Sekarang dia berpikir bahwa semakin jelek batu kasar itu, semakin berharga harganya. Long Zaitian memandangi batu kasar yang disebutkan Dongfang Xiao Xiao, menggelengkan kepalanya, dan tidak punya pilihan. Ini, turunkan. Long Zaitian bergerak, dan meminta seseorang untuk memilih batu kasar pertama, lalu yang kedua, ketiga, keempat. Setelah sekitar setengah jam, Long Zaitian akhirnya memilih 8 batu kasar. Akhirnya, Long Zaitian mulai ragu-ragu di antara 2 batu kasar itu, tidak dapat mengambil keputusan. Paman, kenapa kamu tidak selalu mendengarkanku? Hei. Diabaikan oleh Long Zaitian, Dongfang Xiao Xiao merasa sedikit tertekan saat ini. Apakah kamu akan memilih salah satu dari 2 bagian ini? Petik 2. Long Zaitian menunjuk kedua batu kasar dan bertanya. Ah, biarkan aku melihatnya. Dongfang Xiao Xiao mendengar kata-kata itu, berjalan mendekat, berpura-pura sangat berpengalaman, dan melihat dengan cermat. Perbedaan yang jelas antara kedua batu kasar ini adalah yang satu lebih indah dan yang lainnya lebih jelek. Apakah kamu sudah memilih? Long Zaitian bertanya. Hei, ini sangat sulit, Paman, biarkan aku memilih, apakah ada cara untuk melakukannya? Dongfang Xiao Xiao sedikit ragu, jadi dia bertanya. Kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku pilih yang ini. Dongfang Xiao Xiao mengertakkan gigi dan memilih yang terlihat lebih baik. Meskipun dia telah belajar sebelumnya, dia masih tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri dalam hal-hal seperti penampilan. Yang itu, ini yang ke-9. Long Zaitian berkata pada Xiao Li di sampingnya. Sejujurnya, staf menurunkan batu kasar ini. Tuan Long, ada satu potongan terakhir. Setelah Xiao Li mendaftar sebentar, dia berkata kepada Long Zaitian. Namun, Long Zaitian berjalan di sekitar area batu yang kasar untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak dapat memilih bidak ke-10. Ada apa dengan kakak laki-laki ini? Mengapa kamu tidak bisa memilih Yuan ke-10 setelah sekian lama? Apakah menurutnya tidak ada batu kasar yang bisa digunakan untuk mendapatkan batu giok yang bagus dari sepasang batu kasar ini? Pemilihannya cukup cepat sebelumnya, mengapa sekarang begitu ternoda tinta? Apa yang terjadi di sini? Dia sepertinya tidak terlalu puas dengan batu-batu kasar ini. Melihat penampilan Long Zaitian, semua orang membicarakannya. Tuan Long, apakah ini potongan terakhir? Sun Deseng bertanya ragu-ragu. Di tumpukan batu kasar ini, tidak ada lagi batu kasar yang saya minati. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa. Benar saja, apa artinya tidak ada yang tertarik? Apakah dia pikir dia telah mengambil semua batu kasar sebelumnya dari tumpukan batu kasar? Mendengar nadanya seperti ini, terlalu arogan. Saya pikir dia hanya beruntung sebelumnya, mungkin, sekarang 500.000 dilempar, dan kemudian hilang. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan pada akhirnya mereka bahkan sedikit pesimis tentang Long Zaitian. Mungkin hanya keberuntungan menemukan sepotong zamrud spesies S. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan Long? Sun Deseng sedikit malu ketika mendengar ini. Tapi di dalam hatinya dia mengutuk. Jadi pura-pura saja, kamu bisa mengambilnya dengan sangat hati-hati dan cepat. Jika nanti keluar, itu akan sia-sia. Mari kita lihat apakah kamu bisa berpura-pura seperti yang kamu lakukan sekarang. Long Zaitian mendengar kata-kata Sun Deseng, tetapi dia tidak berbicara, tetapi matanya tertuju pada sampah di satu sisi. Setelah melihatnya, dia langsung pergi ke tumpukan sampah. Untuk apa ini? Mungkinkah dia ingin memilih bagian ke-10 dari tumpukan sampah? Hal baik apa yang bisa ada dalam pemborosan, bukankah ini pemborosan uang?
Memo batu kasar memang bisa menghasilkan sesuatu, tapi kebanyakan dari mereka adalah batu giok berlilin. Ketika semua orang melihat ini, mereka berdiskusi secara berurutan. Jade dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan nilai dan nilai berharganya. Di antaranya, gelas Jade adalah Jade yang paling berharga, Ice Jade adalah yang kedua setelah gelas Jade, Waksi Jade berikutnya, dan Bin Jade adalah yang paling tidak berharga. Jade biji kacang terbaik biasanya bisa didapatkan dengan harga puluhan ribu bahkan lebih murah. Tuan Long, apakah Anda melihat batu kasar tertentu di tempat pembuangan sampah ini? Sun Deseng juga mengikuti dan bertanya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berbicara, tetapi matanya terus mencari. Akhirnya, matanya tertuju pada sebongkah batu kasar bekas di pintu. Potongan batu kasar bekas ini digunakan untuk menekan pintu, karena pintu lapangan judi batu itu akan menutup secara otomatis. Pada saat ini, Anda membutuhkan benda yang relatif berat untuk mencegah pintu menutup secara otomatis. Hanya satu ini. Long Zaitian berkata kepada Sun Deseng. Apa, Tuan Long? Apakah Anda bercanda? Ini sampah di antara sampah. Jika tidak ada yang menghalangi pintu ini akan ditutup. Saya taruh di sini karena ini hanya sampah. Ketika Sun Deseng mendengar kata-kata ini, dia langsung tercengang, sangat bingung. Tidak apa-apa, hanya yang ini. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Paman, kamu baik-baik saja. Untuk apa kamu memilih sampah? Itu hanya sampah yang menekan pintu. Melihat pilihan terakhir Long Zaitian, Dongfang Xiao sedikit bingung, sangat bingung. Bab 784. Tuan Long, ini benar-benar pemborosan uang. Jika pemborosan itu nyata, orang tidak dapat menggunakannya untuk menekan pintu. Dongfang Xiaomu juga merasa sangat bingung. Kakak, kamu agak lucu, mengapa kamu memilih, mengapa kamu memilih sampah yang tidak berguna ini? Hahaha, menarik, sangat menarik. Kakak adalah orang yang temperamental, jangan main kartu sesuai rutinitas, hahaha. Semua orang tertawa saat melihat pilihan terakhir Long Zaitian. Sepertinya sobat ini baru saja mencoba peruntungannya sebelumnya. Mereka awalnya mengira bahwa sobat ini adalah bos mutlak, tetapi sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Tuan Long, bahan limbah itu juga bisa menghasilkan batu giok, tetapi yang paling banyak didapat adalah batu giok lilin. Oleh karena itu, harga tumpukan bahan limbah ini adalah 10.000 yuan. Setelah Tuan Long memilih bagian ini, ia dapat memilih yang lain satu. 4 memo seperti itu. Berdiri di samping Long Zaitian, Sun Deseng menjelaskan kepada Long Zaitian dengan sangat sabar. Tidak perlu, 50.000 yuan, pilih saja yang ini yang terbaik. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sangat tajam dan otentik. Tidak apa-apa, itu 10 batu kasar. 10 batu kasar itu ada di sini, Tuan Long, bagaimana Anda ingin memotongnya? Sun Deseng meminta Xiaoli untuk merekamnya sebentar, lalu berkata pada Long Zaitian. Potong ketiga bagian ini dulu, panggil tuanmu, dan potong menjadi satu. Long Zaitian berkata dengan santai. Akibatnya, semua orang berkumpul satu demi satu, dan semua orang sangat tertarik untuk menyaksikan kegembiraan. Apalagi, sobat ini pertama kali membuka batu giok es, dan sekarang dia dengan berani menghabiskan 500.000 yuan. Dia ingin membuka 10 batu kasar. Uang besar, di tempat ini, masih belum umum. Ada 3 pengrajin ahli yang dapat memotong batu kasar di bidang ini, karena uang yang besar di sini. Saat ini, ketiga pengrajin ahli ada di sini. Kalau begitu Tuan Long, haruskah kita mulai memotong sekarang? Sun Deseng tersenyum dan berkata, segera, yang disebut Tuan Long ini akan mengetahui bahaya masyarakat. Bagaimana uang Sun Deseng miliknya bisa begitu mudah diperoleh? Potonglah. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Hahaha, potong. Dongfang Xiao sangat bersemangat dan otentik, semua orang semakin dekat setelah mendengar ini. Kamu berbicara tentang 3 batu kasar, berapa banyak batu giok es yang bisa kamu hasilkan? Aku yakin tidak ada, hahaha, es giok sangat mudah diproduksi, jika es giok sangat bagus, Bos Gu Yunshai tidak akan membuka toko, hanya bertaruh pada giok akan baik-baik saja. Jangan katakan itu, aku punya firasat bahwa setidaknya 1 biji es akan muncul. Hahaha,
Aku punya firasat bahwa benda semacam ini adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, aku punya firasat bahwa masing-masing dari ketiga batu kasar ini dapat menghasilkan setidaknya batu giok tipe es, dan bahkan hijau zamrud tipe kaca. Kamu keterlaluan. Alangkah baiknya jika kamu bisa menghasilkan benih es, dan juga zamrud hijau kaisar benih kaca. Jika kamu ingin menghasilkan zamrud hijau kaisar benih kaca, berapa banyak kebajikan yang harus dikumpulkan leluhurmu? Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan semakin banyak orang yang menonton. Lagi pula, tamu yang murah hati seperti itu tidak umum. Waktu berlalu, dan setelah sekitar 5 menit, batu kasar pertama akhirnya dipotong terlebih dahulu. Hanya dengan satu pisau, warnanya sudah hijau. Huho, aku melihat hijau, apa-apaan, lihat airnya, aku khawatir ini orang besar. Ya Tuhan, tidak mungkin es giok lagi. Tidak mungkin, bagaimana keberuntungan bisa begitu baik. Semua orang merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Wah, warnanya hijau. Dongfang Xiao-Xiao juga berseru dan menutup mulutnya dengan ringan. Tuan yang memotong batu kasar itu membuat potongan lagi, setelah potongan ini, permukaan potongan itu benar-benar hijau. Wow, zamrud, ini zamrud lagi. Tuhan, ini masih es giok. Ini benar-benar es giok. Sial, apakah aku terpesona? Ada batu giok es. Ya Tuhan, apakah ini masih keberuntungan? Sulit dipercaya. Ketika semua orang melihat situasi ini, terdengar lolongan lagi. Kakak, ada sesuatu. Bahkan jika Anda hanya menjual batu giok es ini seharga 10 yuan, Anda bisa mendapatkan kembali setengah juta yuan. Itu tidak rugi. Selain itu, es batu giok ini lebih baik daripada yang dijual kepada saya. Jauh lebih baik. Orang tua Tian cukup emosional, mengapa dia sangat beruntung. Dia merasa sedikit cemburu sekarang, dan kecemburuan membuatnya tidak bisa dikenali. Pada saat ini, ekspresi Sun Deseng di samping sangat buruk. Dia awalnya ingin Long Zaitian kehilangan semua uang yang dia peroleh. Hanya saja saya tidak menyangka batu kasar pertama dibuka, yaitu Jadeite tipe S, dan tampilan Jadeite tipe S ini lebih baik dari yang sebelumnya, dan harganya tentu saja lebih tinggi. Dia menggertakkan giginya, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Ais Jadeite, potongan ini adalah Ais Jadeite lainnya, ya Tuhan, 2 potong Ais Jadeite keluar dari 3 batu kasar. Apa-apaan ini? Apakah ini masih keberuntungan? Brengsek? Apa yang terjadi? Apakah ini penjudi batu legendaris? Kerumunan benar-benar meledak, sepanjang jalan, pemandangan itu sangat mengejutkan. Melihat pemandangan ini, Sun Deseng hendak menangis. Apa yang terjadi? Mengapa es giok lagi? Taruhan batu ini masih bisa mencapai 100 pukulan, dan taruhan batu ini masih bisa memiliki keterampilan menang. Sun Deseng tercengang, dan jantungnya ditusuk seperti pisau. 2 potong batu giok es bernilai setidaknya 1 juta. Paman, ini luar biasa, bagaimana kamu melakukannya? Dongfang Xiao-Xiao dengan kuat menggenggam Suobi Long Zaitian, dan bertanya dengan tidak sabar. Kau mencakarku. Long Zaitian melirik Dongfang Xiao-Xiao, dan berkata dengan marah. Maafkan aku sangat bersemangat. Dongfang Xiao-Xiao sedikit malu. Tuan Long, sepertinya batu aslinya masih seperti itu. Apakah ini jalan kesempurnaan? Dongfang Xiaomu sangat penasaran dan berkata, jika dia memiliki kemampuan Long Zaitian, maka dia tidak perlu khawatir kakinya patah. Tentu saja ada, tapi hal ini perlu dipraktekkan. Dengan lebih banyak pengalaman, kamu secara alami akan bisa melihat petunjuknya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Batch pertama dari batu kasar yang akan dipotong adalah 3 bagian, 2 di antaranya telah dipotong menjadi hasil, dan semuanya adalah batu giok es. Potongan terakhir ini agak sulit dipotong. Tes, bagian ketiga juga berwarna hijau. Mungkinkah ini es giok? Hal semacam ini sangat sulit untuk dikatakan. Saya merasa kakak laki-laki ini akan memenangkan teknologinya. Sungguh menakjubkan. Jangan heran kalau Ais Jadeite yang ketiga juga bisa diproduksi, lagi pula 2 Ais Jadeite sudah diproduksi. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Bahkan jika 3 potong batu kasar dapat menghasilkan 2 potong es giok, setidaknya ada 6 potong es giok dari 10 potong batu kasar. Bahkan jika harga terendah dari 1 sepotong batu giok es adalah 500.000, 6 itu 3 juta yuan. Made,
Menghasilkan 3 juta dalam waktu kurang dari 1 jam lebih cepat daripada merampok bank. Ada berbagai diskusi di tempat kejadian, dan saat semua orang berdiskusi, batu kasar ketiga akan segera dibuka. Di bawah tatapan semua orang, Master-Master membuat keputusan akhir dan turun. Bab 785. Pisau ini jatuh, dan ada warna putih transparan di hijau. Tuan tua itu memandangi potongan mie itu, dan dia sendiri tertegun. Hei, apa yang terjadi? Warna ini, kilau ini, apakah ini kaca giok? Sepertinya batu giok kaca. Untuk sementara, semua orang tidak bisa mengenalinya, lagi pula, batu giok kaca adalah komoditas langka, dan sangat sulit untuk melihatnya di waktu normal. Ketika dia mendengar biji kaca, wajah Pak Tua Tian berubah sedikit, dan dia masuk ke kerumunan lagi. Biarkan aku masuk, biarkan aku melihat, biarkan aku melihat apakah itu giok kaca, sekilas aku bisa tahu. Pria tua itu berteriak keras. Mendengar kata-kata ini, wajah Sun Deseng sangat tegang. Sial, bagaimana situasinya? Giok kaca telah diproduksi sekali tahun ini, bukankah akan diproduksi lagi sekarang? Dia tiba-tiba merasa kehilangan uang. Melihat Long Zaitian menghasilkan banyak uang dengannya, dia merasa tidak enak. Uang itu awalnya miliknya. Ada apa? Ketika kami membeli barang, kami tidak mengatakan bahwa kumpulan batu kasar ini dapat memiliki giok kaca. Sun Deseng memandang Xiaoli di sisi lain Sen dan bertanya. Bos, saya sudah mengatakan bahwa batch barang ini lebih baik dari biasanya, dan tidak mengherankan jika kami dapat memproduksi gelas Jade. Kami mungkin telah meremehkan batch ini. Awalnya kami berpikir bahwa 2 atau 3 es Jade sudah cukup. Setelah 3 batu giok es, akan ada batu giok kaca. Mendengar ini, Xiaoli berkata dengan wajah sedih. Warna ini, penampilan ini, jenis kacanya, pasti jenis kaca dari batu giok, dan batu giok jenis kaca benar-benar keluar, sulit dipercaya. Lelaki tua itu berjongkok, memandangi permukaan batu kasar yang terpotong, dan berkata dengan sangat bersemangat. Wow, gelas Jade, bukankah gelas Jade telah diproduksi dalam setengah tahun? Bukankah itu omong kosong? Bagus Gu Yunshai bisa menghasilkan 1 atau 2 batu giok tipe kaca setahun, tapi teman ini menemukannya. Apakah kamu yakin itu terjadi? Itu bukan karena kekuatanmu. Soalnya, mereka memilih 10 batu kasar, dan sekarang 3 dibuka, dan masing-masing setidaknya adalah batu giok tipe S. Biarkan kamu memilih. Bisakah kamu memilih yang seperti itu batu kasar? Teman ini adalah bos besar, ya Tuhan. Petaruh batu besar, bisakah kamu memukul setiap pukulan? Mari kita tunggu dan lihat. Masih ada 7 batu kasar di belakang. Terlalu berlebihan jika semuanya terbuat dari kaca. Semua orang berbicara sebentar. Mereka telah bertaruh pada batu selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat situasi seperti ini. Ini pasti bukan keberuntungan, itu hanya kekuatan. Tidak peduli betapa beruntungnya Anda tidak dapat memilih 3 batu giok yang bagus sekaligus. Paman, kamu terlalu luar biasa. Dongfang Xiao berkata dengan wajah terkejut, ini sudah di luar pemahamannya, dan ini terlalu kejam. Tuan Long, apakah Anda punya tip untuk bertaruh pada batu? Jika Anda punya kesempatan, bisakah kita berkomunikasi satu sama lain? Saya ingin belajar beberapa keterampilan untuk menghasilkan banyak uang. Dongfang Xiaomu tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan berkata dengan sedikit gemetar. Tentu saja, mari kita bicara lagi saat kita punya kesempatan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Long, apakah kita akan memotongnya menjadi 3 kelompok berikutnya? Untuk membantu Tuan Long membuka batu-batu kasar ini secepat mungkin, 3 pengrajin ahli kami yang lain juga bergegas. Mereka awalnya sedang berlibur. Tapi saya mendengar bahwa Tuan Long ada obral besar di sini, dan itu artinya Anda ingin datang dan belajar lebih banyak. Saat ini, Xiaoli datang dan bertanya. Kalau begitu mari kita potong ke-6-nya menjadi 1. Potong terakhir sisa sepatu tindas. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan terus memberi perintah. Oke, Tuan, saatnya sibuk. Ketika Xiaoli mendengar kata-kata itu, dia memerintahkan untuk turun. Sudah dimulai, sudah dimulai, sudah dimulai lagi. Coba tebak, berapa keping kaca yang bisa dihasilkan dari 6 keping ini? Kurasa $6. Ini terlalu dibesar-besarkan. Kurasa 3 yuan lebih masuk akal. Saya pikir itu 2 bagian.
Apakah menurut Anda batu giok kaca adalah komoditas kelas atas di jalanan? Saya pikir mungkin tidak ada. Lagi pula, satu bagian telah diproduksi. Saya pikir 6 bagian yang tersisa semuanya mungkin adalah batu giok spesies S. Semua orang mengungkapkan pendapatnya satu demi satu, dan diskusi di tempat kejadian berlangsung satu demi satu, yang sangat meriah. Waktu berlalu, sekitar 6 menit kemudian. Pemotongan stasiun kedua selesai, dan ada batu giok es yang kasar. Pada saat ini, master pekerja di stasiun No. 2 mengangkat tangannya dan berteriak keras. Ya Tuhan, sudah dikirim, sudah dikirim. Awalnya adalah batu giok es, Tuhanku. Petik 2. Apakah ada lagi? Seru semua orang, mereka sekarang semakin yakin bahwa 10 batu kasar ini mungkin setidaknya adalah batu giok es. Stasiun kerja No. 5 telah selesai memotong, dan ada giok es berkualitas tinggi yang kasar. Stasiun kerja No. 1 telah selesai memotong, dan ada sepotong batu giok berkualitas tinggi yang kasar. Stasiun No. 6, Stasiun No. 6, Stasiun No. 6 telah selesai memotong, dan ada batu giok kaca berkualitas tinggi yang kasar. Teriak pekerja ulung di stasiun No. 6, karena saking semangatnya, ia mengulangi kata-katanya berkali-kali. Ya Tuhan, batu giok kaca kasar lainnya. Kapan spesies kaca menjadi sangat buruk, gila. Ada apa ini? Hari ini benar-benar menyegarkan 3 pandanganku. Semua orang menangis dan melolong kaget. Mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, dan itu terlalu sulit dipercaya. No. 3, No. 3, Stasiun No. 3, No. 3 saya juga menghasilkan kaca JDT kasar berkualitas tinggi, ya Tuhan. Saat ini, guru di stasiun No. 3 berteriak, dan kata-katanya penuh dengan ketidakpercayaan. Siapa nama hantu itu? Stasiun No. 4 saya juga merupakan batu giok kaca berkualitas tinggi yang kasar. Pada saat ini, stasiun keempat juga berbicara. Serangkaian berita ini membuat semua orang pusing. Apa-apaan ini? Kumpulan barang ini, bagaimana bisa ada begitu banyak batu giok tipe kaca yang kasar? Lebih buruk lagi, dia dipilih oleh orang yang sama, operasi peri seperti apa yang istimewa ini? Mendengar berita ini, Sun Deseng di samping mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Jika bukan karena dukungan dari Xiao Li di sampingnya, dia akan langsung jatuh ke tanah. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Li bertanya dengan prihatin. Apakah saya terlihat baik-baik saja? 4 spesies kaca telah diproduksi. Bahkan jika harga awalnya 1 juta, itu 4 juta. Menambahkan 5 spesies es giok, 10 batu kasar ini sudah bernilai 6 atau 7 juta, saya baik-baik saja. Sun Deseng tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya lagi, dia patah hati dan jujur, kecemburuan membuatnya tidak bisa dikenali, katanya sambil memukul dadanya. Hanya saja saat ini tidak ada yang peduli dengan Sun Deseng. Sialan Meo, apa yang terjadi? Ini terlalu luar biasa. 4 batu kasar jenis kaca, kapan batu kasar jenis kaca menjadi begitu busuk? Bahkan jika dijual dengan harga cadangan 1 juta, ini adalah pendapatan 4 juta, yang terlalu menakutkan. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, ada yang cemburu, ada yang iri, ada yang tidak percaya, dan setiap orang memiliki berbagai sikap. Sekarang 9 buah batu kasar telah dibuka, dan yang belum dibuka adalah sampah yang menekan pintu. Setiap orang secara sadar atau tidak sadar memusatkan perhatian pada sampah ini. Mungkinkah limbah sudut juga merupakan batu giok jenis kaca? Bab 786. Bu, apakah ini bosnya? Melihat adegan ini, Dongfang Xiao menangis. Dia tiba-tiba menyadari betapa bodohnya tidak mendengarkan kata-kata Long Zaitian sebelumnya. Ternyata orang sudah melihat semuanya. Tuan Long, dia adalah salah satu penjudi batu terkuat yang pernah saya lihat. Tidak, tidak ada siapa-siapa. Dongfang Xiaomu juga menghela nafas. Saat dia mengatakan itu, matanya juga melihat potongan sampah yang menekan pintu. Apa asal-usul sampah yang tampak jelek ini? Siapa master paling berpengalaman di sini? Pada saat ini, Long Zaitian tersenyum, menatap Master Chef di 6 stasiun, dan bertanya. Mendengar kata-kata itu, ke-6 pemotong batu tua saling memandang dengan cemas. Untuk sementara, mereka tidak bisa membuat keputusan. Nama suami saya adalah Wei. Dia berusia 63 tahun ini.
Dia telah terlibat dalam pemotongan batu kasar sejak dia berusia 20 tahun. Dia memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman di industri ini. Dia tidak pernah melewatkan pekerjaan sejak dia berumur 32 tahun. Saya tidak tahu Tuan. Apakah Anda pikir saya punya pengalaman? Pada saat ini, pekerja ahli di stasiun No. 5 berdiri, membungkukkan tangannya ke Long Zaitian, dan berkata. Dia juga menghormati Long Zaitian, dia telah melihat banyak orang yang berjudi dengan batu, dan hampir tidak ada yang namanya Long Zaitian. Kalau begitu batu kasar terakhir ini, aku serahkan padamu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Setelah mendengar ini, Tuan Wei menangkupkan tangannya lagi, sedikit berterima kasih. Tidak peduli jenis batu kasar apa yang dihasilkan dari batu kasar ini, Tuan Wei akan diberi hadiah 200.000 yuan, dan semua tuan yang membantu di sini akan diberi hadiah 100.000 yuan. Long Zaitian menjatuhkan berita besar lainnya. Wow, ini masalah besar, banyak uang, tiran lokal. Tuan Wei memenangkan 200.000 yuan sendirian, apakah itu berarti batu kasar terakhir ini tidak biasa? Namun, bagaimana ini mungkin? Batu kasar terakhir ini hanyalah sampah. Menilai dari kiriman yang tertulis di atas, saya khawatir tidak mudah untuk menyia-nyiakan ambang pintu. Betul, kalau sampah yang menekan pintu itu hanya barang biasa, sobat mungkin tidak akan memilihnya. Apakah kamu tidak mendengar? Dia memilih master yang paling berpengalaman untuk membuka batu kasar ini. Apa artinya? Kamu harus tahu sudah berapa tahun Wei Tu bekerja di bisnis ini, lebih dari 40 tahun. Lihat ayo, sobat sangat optimis dengan sampah yang menekan pintu ini. Namun, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang bahan limbah kaki penekan pintu. Tampaknya sangat biasa. Bukan hanya biasa, bahkan tak tertahankan. Cih, jika kamu bisa melihatnya, orang yang melihat 4 spesies kaca dan 5 spesies es hari ini, bukankah itu kamu? Ada banyak diskusi di antara orang-orang, yang sangat antusias. Mendengar hadiah dermawan Long Zaitian, master dari 6 stasiun semuanya tampak bersemangat. Mereka telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan majikan yang begitu kaya. 100.000 hingga 200.000 ini hanyalah hasil karya seorang tiran lokal. Karena begitu dermawan, dia pantas menjadi kaya, dan dia pantas bisa menghasilkan begitu banyak produk bagus. Saat semua orang sedang berdiskusi, sampah yang menekan pintu juga dipindahkan ke stasiun nomor 5. Pengrajin master dari 5 stasiun lainnya juga berkumpul. Setelah dibersihkan, mereka akhirnya membersihkan sisa-sisa kaki penekan pintu. Setelah membersihkan kertas bekas di kaki pintu, 5 orang lainnya juga saling berbisik, bertukar sesuatu dengan Wei Tu lama. Setelah beberapa pertukaran, semua orang mengangguk sedikit, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Tuan, kami berenam membicarakannya, dan berdasarkan berbagai tekstur pada permukaan batu kasar ini, kami membuat rencana pemotongan. Pertama, seperti ini, dan kemudian seperti ini. Old Wei berjalan ke Long Zaitian dan berbicara dengan Long Zaitian. Karena diskusi di tempat terlalu keras, semua orang tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan dengan jelas. Ikuti saja instruksimu, aku percaya pada pengalamanmu. Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih Pak atas kepercayaannya. Mendengar kata-kata itu, Wei Tua sedikit bersyukur. Setelah berbicara, dia kembali ke stasiun kelima, siap memotong. Paman, memotong batu kasar ini sangat bagus, batu kasar ini tidak bisa menjadi harta yang besar, kan? Dongfang Xiao-Xiao bertanya dengan sedikit harapan. Sulit untuk mengatakannya, saya hanya menebak, mungkin dibuka, tidak ada apa-apa. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Long sangat optimis dengan batu kasar ini, pasti tidak biasa. Saya punya firasat bahwa limbah yang menekan pintu ini kemungkinan besar akan menghasilkan sesuatu yang menghancurkan bumi. Dongfang Xiaomu juga tulus. Firasatnya sebenarnya didasarkan pada kepercayaannya pada Long Zaitian. Lagi pula, Long Zaitian telah melakukan terlalu banyak keajaiban di sini. Kita lihat saja. Long Zaitian hanya tersenyum. Sudah dimulai, sudah dimulai, sudah dipotong. Mata semua orang tertuju pada stasiun No. 5. Setelah berkomunikasi dengan 5 tuan tua lainnya, Wei Tu tua akhirnya bergerak. Tidak jauh dari sana,
Sun Deseng melihat pemandangan ini, tetapi alisnya berkerut rapat, dan ekspresinya sangat buruk. Apa yang harus dia lakukan jika batu kasar ini benar-benar menghasilkan benda yang menghancurkan bumi? Benarkah Long Zaitian benar-benar diizinkan untuk mengambil harta yang tak ternilai ini? Harta karun ini keluar dari tumpukan batu kasarnya, jika batu kasar terakhir benar-benar keluar dari harta karun yang besar. Kemudian, nilai barang-barang yang diproduksi oleh Long Zaitian ini akan jauh melebihi nilai total tumpukan batu kasar yang dibeli. Bagaimana ini bisa membuatnya berdamai? Dengan kata lain, jika dia membeli tumpukan batu kasar ini, jika dia memotong semuanya sendiri alih-alih menjualnya, dia akan mendapat untung berkali-kali lipat. Penampilan sobekan pintu ini benar-benar jelek. 2 atau 3 pisau di depan kepala Wei Tua akan menghilangkan batu tebal yang menyertainya di permukaan batu kasar. Setelah 2 atau 3 pisau ini, permukaan potongannya menjadi memang sedikit hijau, tapi hanya sedikit hijau, itu saja. 3 potongan, dan tidak banyak yang tersisa dari batu kasar ini. Kecuali hijau kaisar kaca yang legendaris, nilai batu kasar ini tidak cukup untuk membayar Wei Tua. Mungkin itu benar-benar hijau kaisar. Aku tidak tahu, aku punya firasat yang kuat. Emerald hijau kaisar terbuat dari kaca, bagaimana ini mungkin? Saya mendengar bahwa bahan hijau kaisar diproduksi kali ini, dan itu 20 tahun yang lalu. Baru 20 tahun yang lalu kaisar hijau diproduksi sekali. Ya, saya juga mendengar tentang waktu itu 20 tahun yang lalu. Itu adalah tiran lokal. Dia membeli lebih dari setengah batu kasar di tempat tersebut, membuka semuanya, dan membuka sepotong bahan hijau kaisar. Hal itu, saya mendengar bahwa itu dimulai dengan harga cadangan 6 juta yuan, dan pada akhirnya diperdagangkan dengan harga lebih dari 30 juta yuan di rumah lelang. Ini hanyalah kekayaan yang tiba-tiba. Semua orang banyak bicara, dan kecemburuan di hati mereka tak terkatakan. Bab 787. Setelah 3 luka, kepala Wei Tua turun lagi, dan kali ini menjadi lebih hijau. Kepala Old Wei tidak berhenti, dan berikutnya adalah potongan kelima, kali ini hijau di atas hijau. Wah, hijau sekali, hijau yang ini berbeda dengan yang sebelumnya. Melihat ini, Dongfang Xiao berkata dengan sangat bersemangat. Tuan Long, ini tidak mungkin Kaisar Giok Hijau yang legendaris, bukan? Bagaimana mungkin? Ini hanya potongan. Dongfang Xiaomu juga bersemangat, dia telah berjudi dengan batu selama beberapa waktu. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Kaisar Hijau. Saat ini, rasanya tidak hanya segar tapi juga aneh. Apakah ini produk yang bagus? Bahkan jika itu adalah bahan kecil hijau Kaisar, harganya sangat menakutkan. Sudah dipotong 5 kali, hanya bisa dibuat dari bahan hijau Kaisar, kalau tidak sobat ini akan salah. Kelihatannya sangat encer, jenis hijau ini memiliki rasa batin. Orang-orang besar berbicara lagi. Di sini, Sun Deseng melangkah dan maju ke depan, mengerutkan kening dalam-dalam, menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat serius. Jangan terus memotong, Tuan Long, saya membeli batu kasar ini seharga 1 juta. Ketika Sun Deseng melihat warna hijau dari bagian tersebut, ekspresinya menjadi sangat serius. Saya tidak akan menjualnya. Saya sudah membayarnya. Batu kasar ini milik saya. Apakah akan menjualnya atau tidak, terserah saya. Terserah saya apakah akan terus memotongnya atau tidak. Long Zaitian dengan tegas menolak. Penjaga toko Sun, menurut kata-katamu, kamu ingin membeli dan menjual dengan paksa. Benar, 1 juta. Jika kamu ingin membeli Kaisar Hijau, belilah dalam mimpimu. Hahaha, Sun Deseng tidak bisa duduk diam, sepertinya bahan ini benar-benar tidak biasa. Ini pertunjukan yang bagus. Sobat ini telah menawarkan begitu banyak hal bagus, bisakah dia benar-benar mengambil semuanya? Sulit untuk mengatakan, hal ini, kamu tidak tahu siapa yang membuka tempat ini. Di kota Tianan kami, keluarga itu selalu mengatakan apa yang dikatakannya. Semua orang berbicara lagi. Sun Deseng, apakah kamu melakukan pekerjaan tangan, 1 juta? Apakah kamu membeli dan menjual dengan paksa? Dongfang Xiaomu memarahi setelah mendengar kata-kata itu. Itu benar, kecuali 10 juta. Dongfang Xiao angkat bicara. Kalau begitu 10 juta, aku akan membeli bahan ini, jangan potong lagi. Sun Deseng berkata dengan tegas,
jika mereka melewatkan materi ini, mereka pasti menderita kerugian besar. 10 juta dapat memenangkan Kaisar Hijau, itu juga sepadan. Ketika mereka mendengar angka 10 juta, semua orang berseru. Saudaraku, juallah, kamu telah menghasilkan begitu banyak di sini hari ini, kamu mungkin tidak dapat mengambil semuanya. Saudaraku, terimalah ketika kamu melihatnya, atau itu akan membuang-buang air dari keranjang bambu. Ya, ya, tetaplah di garis depan saat melakukan sesuatu, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Penghasilanmu sudah cukup hari ini. Di tempat kejadian, banyak orang yang bermaksud baik membisikkan persuasi. Semua orang juga memahami kebenaran bahwa pria biasa tidak bersalah tetapi mengandung batu giok. Pada saat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi membujuk Long Zaitian. Terima kasih atas perhatian Anda, saya telah memutuskan untuk tidak menjualnya seharga 10 juta yuan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan berkata kepada semua orang. Anda, ketika Sun Deseng mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, dan kulitnya sangat buruk. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan Long telah memenangkan begitu banyak keuntungan di tempat ini hari ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat keluar tanpa cedera? Lanjutkan memotong untukku, ini adalah batu kasarku, aku memiliki keputusan akhir. Long Zaitian memandangi kepala Old Wei, nadanya sangat keras dan otentik. Mengerti. Ketika Old Wei mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Mengambil uang dari orang-orang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Jika dia benar-benar dapat meresepkan materi hijau kaisar yang legendaris, itu juga akan menjadi peristiwa yang sangat berkesan dalam karirnya. Berapa banyak kolega di industri ini yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengendarai kaisar hijau berkualitas tinggi yang legendaris seumur hidup mereka, yang jarang terjadi. Seorang master yang dapat membuka batu asli hijau kaisar. Di satu sisi dapat mencerminkan keunggulan teknisnya, dan di sisi lain menunjukkan bahwa ia memiliki keberuntungan. Kebanyakan penjudi batu lebih percaya tahayul tentang keberuntungan. Seorang tuan yang telah menjual batu hijau kaisar menunjukkan bahwa tuannya memiliki keberuntungan dan keberuntungan. Penjudi batu suka menemukan tuan yang beruntung ini untuk membantu mereka membuka batu kasar. Kakak itu tangguh. Tangguhlah, jika kaisar hijau digunakan, ini akan menjadi cerita yang bagus. Benar, kita beruntung bisa menyaksikannya hari ini. Semua orang berdiskusi lagi mendengarkan diskusi ini, mata Sun Deseng sangat dingin, dan dia menatap batu kasar itu. Wei itu tua terus memotong batu kasar itu, dan menebang lagi, sentuhan hijau kristal muncul. Wow, hijau. Jika tidak ada kecelakaan, hijau seperti ini pasti hijau kaisar yang legendaris. Tes, pisau berikutnya harus menjadi kata terakhir. Wei tua, ayo lakukan, mari tingkatkan pengetahuan kita. Semua orang berkata dengan keras. Pada saat ini, Wei tua tiba-tiba berlutut, bersujud 3 kali ke batu kasar di depannya, berjalan ke depan stasiun kerja, dan bersujud 3 kali lagi ke langit dan bumi. Melihat situasi ini, semua orang cukup takjub. Paman, apa yang dia lakukan? Berlutut dan menyembah. Bagaimana kalau menari di hadapan Dewa Agung? Dongfang Xiao sangat bingung. Orang-orang yang terlibat dalam industri perjudian batu percaya bahwa itu adalah hadiah dari para dewa untuk dapat menghasilkan hijau kaisar berkualitas tinggi yang legendaris. Sejak zaman kuno, orang percaya bahwa batu giok adalah kristalisasi dari esensi matahari dan bulan, dan itu adalah hal yang alami dan spiritual. Jika roh dilepaskan, mereka mewarisi keberuntungan besar langit dan bumi. Oleh karena itu, sebelum hal yang baik dilepaskan, mereka akan membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali. Berlutut dan berterima kasih kepada surga karena telah menganugerahkan keberuntungan besar. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjelaskan dengan sangat sabar. Jadi seperti ini, sangat megah, benda ini seharusnya sangat berharga, kan? Dongfang Xiao menghela nafas dengan sangat otentik. Itu dulu bagi kami, tetapi bagi praktisi seperti mereka, maknanya bukan hanya uang, tetapi anugerah dan kebaikan Tuhan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan melanjutkan. Tuan Long benar-benar tahu banyak. Saya khawatir tidak ada penjudi batu profesional yang bisa dibandingkan dengan Tuan Long. Saat ini, Dongfang Sue tulus dan otentik,
dia telah memperhatikan situasi di tempat kejadian, dan saat ini, dia hanya bisa menghela nafas. Hei, jika aku bisa menulis 50% dari kemampuan Tuan Long, aku tidak perlu khawatir kakiku patah selama sisa hidupku. Dongfang Xiaomu menghela nafas, cukup emosional. Potong, 50%, apa yang kamu pikirkan? Paman sekarang 100% hit rate, jika kamu belajar dari 50% hit rate-nya, itu akan menjadi 50% hit rate. Hit rate 50%, itu juga hit rate adalah sama ketika dihidupkan. Dongfang Xiao sangat menghina ketika mendengar kata-kata itu. Pada saat itulah kepala Wei Tua akhirnya kembali ke tempat kerjanya, siap untuk memulai. Ini harus menjadi pukulan terakhir. Itu benar, pukulan terakhir. Apakah itu Kaisar Hijau kelas atas yang legendaris tergantung pada pisau ini? Dengan semua perhatian, pemandangan itu terdiam beberapa saat, dan mata semua orang terfokus pada stasiun kerja Old Wei. Saya melihat bahwa Wei Tua mengarahkan kepalanya ke posisi yang telah ditentukan, dan dia jatuh dengan pisau. Bab 788. Potongan terakhir ini membentuk satu bagian. Ketika dia melihat bagian ini, mata Wei Tua berbinar. Wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan tangannya gemetar tak terkendali. Hijau? Benar-benar hijau, ini. Hijau kaisar yang indah. Old Wei berkata dengan suara gemetar. Suara seperti itu menyebar ke telinga semua orang seperti sebuah kalimat, dan itu seperti sebuah bom yang dilemparkan ke kerumunan. Mengaum. Tiba-tiba ada sorakan yang menakutkan di tempat kejadian. Ya Tuhan, ini benar-benar kaisar hijau terbaik. Itu luar biasa. Ya Tuhan, berapa nilainya? Ada seruan dan kekaguman di mana-mana, ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada yang beruntung menyaksikan batu mulia muncul di dunia ini. Limbah yang menekan pintu secara tak terduga menghasilkan kaisar hijau terbaik. Saat dia yakin bahwa itu adalah kaisar hijau, Wei Tua berlutut lagi, menangis. Saya mengendarai hijau kekaisaran terbaik, dan hijau kekaisaran terbaik keluar dari tangan saya. Kepala Old Wei penuh dengan air mata, dan pada saat yang sama dia berbicara dengan tidak jelas, yang sangat berarti baginya. Selamat, Wei Tua. Selamat. Kami rekan-rekan beruntung untuk menyaksikan, selamat. Semua rekan-rekan di sekitarnya juga mengucapkan selamat. Hanya rekan-rekan yang tahu pentingnya meresepkan hijau kekaisaran terbaik untuk seorang praktisi. Ekstrim Imperial Hijau, berapa nilainya? Dongfang Xiao bertanya dengan kaget. Batu giok yang indah itu alami, terkadang tidak bisa diukur dengan uang. Dongfang Sue menjawab, setidaknya pastikan untuk memulai. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Tuan Long, 10 juta, saya memenangkan sepotong kaisar hijau ini. Tolong pikirkan baik-baik juga, Tuan Long. Ini adalah hal yang baik dari tempat saya. Apa yang ingin diambil Tuan Long dari tempat saya? Selalu tanya aku, kan? Sun Deseng datang dengan sikap yang sangat keras dan autentik. Maksudmu, jual beli dengan paksa. Long Zaitian menatap Sun Deseng dan bertanya. Dia sudah lama menyadari bahwa ada yang salah dengan Sun Deseng. Mengenai kompensasi 5 juta untuk vas itu, Sun Deseng ini tidak benar-benar mau membayar. Tuan Long, Anda tidak bisa terus terang, kami hanya berdagang secara normal. Sun Deseng berkata dengan tenang saat mendengar kata-kata itu. Karena ini adalah transaksi normal, saya memilih untuk tidak memperdagangkannya. Saya membeli batu kasar ini, jadi secara alami itu milik saya. Saya memiliki keputusan akhir apakah akan menjualnya atau tidak. Sikap Long Zaitian sangat keras. Tuan Long, apakah Anda tahu siapa bos di belakang Gu Yunxiai? Sun Deseng melanjutkan. Aku tidak peduli siapa bosmu. Bahkan jika bos Gu Yunxiai adalah Tianwang Laozi, jika Tianwang Laozi ingin mengambil barang-barangku dengan paksa, aku tidak akan setuju. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dengan tatapan menghina dan keaslian. Benar, penjaga toko Sun, kamu tidak baik, ukuran hijau kaisar ini setidaknya 20 juta yuan. 20 tahun yang lalu, kaisar hijau lebih buruk dari yang ini, dan ukurannya lebih kecil, dan harganya mulai dari puluhan juta. Sekarang kaisar hijau kualitas terbaik ini terlihat sangat bagus, dan pada saat yang sama, masih lebih besar dibandingkan 20 tahun lalu. Sepertiga, 2 kali lipat harganya, tidak masalah. Habiskan 10 juta, beli 20 juta barang, untung 50/50, hati ini terlalu gelap. Tidak, dengarkan nadanya,
Ini adalah ritme pembelian yang kuat dan penjualan yang kuat. Penjaga toko Sun bahkan memindahkan penjaga toko ke belakang layar. Saat ini, semua orang berdiskusi dan berdiskusi dengan sangat antusias. Tuan Long, terus terang, bos di belakang layar Gu Yunxiai adalah Yao Xincheng Yao Erye dari keluarga Yao, dan tuan kedua akan datang ke sini sekarang. Tuan Long, kamu harus tahu apa yang telah kamu lakukan sendiri. Dengarkan saranku sekarang, jual barang-barang itu kepada kami, dan aku bisa memberimu beberapa kata baik di depan tuan kedua. Jika tidak, bencana bunuh diri tidak jauh darimu. Sun Deseng tidak punya pilihan selain memarahi dengan keras. Beranikah kamu menjual Song Qinghua palsu sebelumnya, dan berjanji akan membayar kami kembali, tetapi kamu tidak berniat membayar kami, bukan? Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Apa itu Song Qinghua palsu? Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka menjadi penasaran lagi. Orang tua ini mendapat vas bunga biru dan putih dinasti Song. Dia mengatakan itu adalah vas bunga peoni biru dan putih dinasti Song. Dia ingin menjualnya kepada kami seharga 6 juta yuan. Dongfang Xiao Xiao menjelaskan kepada semua orang. Mendengar kata-kata ini, lelaki tua di sampingnya tidak bisa duduk diam. Vas biru putih dengan pola peoni di dinasti Song, kedengarannya seperti barang palsu. Di dinasti Song, hanya ada pot besar dengan pola peoni di dinasti Song. Dari mana datangnya vas dengan pola peoni dari? Pengrajin di dinasti Song tidak memiliki teknologi untuk membuat pola peoni. Pria tua itu berkata sambil mencibir. Dia juga telah bertaruh pada batu dan bermain dengan barang antik selama beberapa dekade, jadi sudah pasti dia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Pak Tua Tian benar. Aku telah mempelajari Song Qinghua. Hanya mereka yang mengenal Song Qinghua yang tidak akan membuat lelucon absurd seperti vas biru putih dinasti Song dengan pola peoni. Gu Yunxiai ini masih palsu. Bukankah kamu mengatakan sesuatu tentang papan nama berhuruf emas? Apa yang tidak mereka palsukan adalah bisnis kecil, bisnis besar palsu. Mereka tidak repot-repot memalsukan bisnis kecil. Berapa banyak uang yang dihasilkan bisnis kecil? Bisnis kecil harus benar, mengumpulkan reputasi, dan kemudian bisnis besar berpura-pura menghasilkan banyak uang. Vas berpola peoni biru dan putih dinasti Song palsu, harganya hanya 6 juta, Anda rasakan, Anda cicipi dengan hati-hati. Sial, masih ada trik ini. Ada trik yang dalam di kota, dan aku ingin kembali ke pedesaan. Namun, jalan pedesaan juga licin, dan hati orang lebih rumit, Kak. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan mereka sepertinya mengkritik Gu Yunxiai dengan kata-kata dan pena. Huff, tidak peduli apa yang kamu katakan, jika kamu berani menyinggung tuan kedua Yao, maka kamu bisa menyinggung dia. Biarkan aku memberitahumu, tuan kedua Yao akan segera datang, kamu tidak peduli, lebih baik kamu tetap bau mulut tertutup. Saya, Gu Yunzai, melakukan sesuatu, mengapa saya harus menjelaskan kepada orang lain? Sun Deseng mendengus dingin, dan dia tidak ingin menyembunyikan apapun saat ini. Dia berpura-pura menjadi cucunya di depan Long Zaitian sebelumnya, hanya untuk menunda waktu. Sekarang setelah 1 jam berlalu, dia berpikir bahwa Yao Xincheng dan kedua Tuan Yao juga akan ada di sini. Penyokong akan segera tiba, dan pinggang Sun Deseng secara alami mengeras. Sulit untuk mengatakan apakah itu benar-benar mengeras, setidaknya menurutnya pinggangnya mengeras. Luar biasa, kamu sangat sombong, mari kita lihat bagaimana kamu, Gu Yunxiai, akan berkeliaran di sini di masa depan. Benar, Sun Deseng, kamu benar-benar gila, kamu akan meledak. Sun Deseng, ini sangat lucu, apakah kamu akan pergi ke surga? Setelah mendengar kata-kata Sun Deseng, semua orang sedikit tidak yakin. Mengandalkan kekuatan keluarga Yao, mereka bisa menjadi begitu sombong dan tidak masuk akal. Apa-apaan ini? Pada saat itulah seorang karyawan Gu Yunxiai masuk dan mengatakan sesuatu di telinga Sun Deseng. Sun Deseng tidak bisa menahan matanya untuk berbinar ketika dia mendengarkan. Huff, izinkan saya memberitahu Anda, Tuan kedua Yao telah tiba. Tempat ini telah dikelilingi oleh orang-orang Tuan kedua Yao. Tuan kedua Yao akan segera datang ke sini. Sun Deseng mendengus dingin, terlihat seperti penjahat. Pada saat ini, kerumunan memberi jalan, dan seorang pria tegap berusia 40-an atau 50-an berjalan keluar dari kerumunan. Bab 789. Mata semua orang tertuju pada orang kaya itu,
hanya untuk melihat orang kaya itu masuk dengan angkuh. Dengan sekelompok pengawal di belakangnya, dengan tangan di belakang punggung. Siapa Long Zaitian? Kemari untukku. Orang kaya itu masuk dan berteriak keras. Mendengar ini, Sun Deseng bergegas dan mendatangi Yao Xincheng. Tuan kedua Yao, izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi di sini terlebih dahulu. Sun Deseng memiliki ekspresi menyanjung di wajahnya. Sejujurnya, dia mencondongkan tubuh ke dekat telinga Yao Xincheng dan membisikkan sesuatu. Mendengarkan kata-kata Sun Deseng, beberapa makna yang tidak dapat dijelaskan secara bertahap muncul dalam kemenangan beruntun Yao Xincheng. Ada hal seperti itu, yang menarik. Yao Xincheng menghela nafas dengan tulus. Ada terlalu banyak hal aneh hari ini, dan itu hanya kebetulan. Sun Deseng juga menghela nafas secara otentik. Oke, aku tahu bagaimana melakukannya. Yao Xincheng berkata dengan dingin saat mendengar ini. Apakah kalian semua begitu bodoh? Saya bertanya, siapa Long Zaitian? Kemari untukku sekarang. Yao Xincheng mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak dengan keras. Dia mengamati kerumunan dengan ekspresi jijik di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang terdiam. Semua orang tahu betul bagaimana keluarga Yao ada di kota Tianan. Orang di depan mereka adalah Yao Xincheng. Orang yang kuat. Yao Haifeng, putra Yao Xincheng, adalah pewaris masa depan keluarga Yao, dan juga memiliki kedudukan dan otoritas yang tinggi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, tuan sebenarnya dari keluarga Yao akan menjadi Yao Xincheng dan putranya. Saya Long Zaitian, apa yang bisa Anda lakukan untuk saya, Yang Mulia? Long Zaitian menyembunyikan tangannya di lengan bajunya, maju 2 langkah dengan tenang, dan berkata dengan tenang kepada Yao Xincheng. Dibandingkan dengan kepanikan semua orang, ekspresi Long Zaitian sangat tenang. Teman ini tidak tahu siapa Yao Xincheng. Mungkin aku tahu, tapi aku tidak tahu seberapa bagus Yao Xincheng. Hei, di dunia ini, berapa banyak orang yang berani menyinggung keluarga Yao, sobat ini akan mendapat masalah. Di bawah, semua orang berbicara dengan suara rendah. Kamu adalah Long Zaitian. Baiklah, aku mendengar namamu dari kakakku, dan ku dengar kamu adalah orang yang baik di kota Linjiang. Kakakku berencana pergi ke kota Linjiang untuk mengajarimu bagaimana berperilaku. Kamu bisa datang sendiri, dan dengan beraninya menyakiti anakku. Yao Xincheng memandang Long Zaitian dan memarahi, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Long Zaitian itu, dia terus bertanya, hanya ingin memukul Long Zaitian. Tuan kedua Yao, demi keluarga Dongfang kita, tolong jangan mempermalukan Tuan Long. Tuan Long adalah tamu terhormat yang diundang oleh patriark kita. Pada saat ini, Dongfang Sue berdiri dengan ekspresi tegas di wajahnya. Keponakan Dongfang, bukannya aku tidak memberikan wajah keluarga Dongfangmu. Seseorang menamparkan wajah keluarga Yaoku terlebih dahulu, dan keluarga Yaoku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kan? Putraku, pria yang luar biasa, sebenarnya dia dipukuli olehnya sampai muntah darah. Bolehkah saya bertanya, sebagai seorang ayah, apakah saya bisa menelan nafas ini? Yao Xincheng tampak lurus dan menakjubkan, dan nadanya keras dan otentik. Tuan kedua Yao, Yao Haifeng yang datang ke pintu untuk berduel, Tuan Long tidak bisa berdiri begitu saja dan membiarkannya bertarung. Petik 2. Dongfang Sue mendengar kata-kata itu dan berdebat keras. Apa salahnya berdiri dan membiarkan dia memukulinya? Orang seperti apa anakku, dan betapa mulianya dia. Yao Xincheng menerima begitu saja. Anda, Dongfang Sue kehilangan kata-kata saat mendengar kata-kata itu. Yao Xincheng sama sekali tidak berniat bersikap masuk akal. Potong, sekelompok orang biadab. Bahkan jika aku, Dongfang Xiao Xiao, mati atau menikah dengan paman, aku tidak akan menikah dengan keluarga Yao. Dongfang Xiao Xiao berbisik di samping, yang lain tidak bisa mendengar kata-katanya, tapi Long Zaitian mendengarnya, tapi dia tidak peduli. Ada beberapa hal yang penalarannya tidak berguna. Ekspresi Long Zaitian acuh tak acuh, dan dia maju 2 langkah lagi, menghalangi Dongfang Sue. Kalian tercerahkan. Di kota Tianan, keluarga Yao saya memiliki tinju terbesar, dan tinju besar masuk akal. Selama tinju Anda lebih besar dari keluarga Yao kami, maka Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Pikirkan tentang hal ini, dari ini sudut pandang, saya Yao Xincheng tidak masuk akal, kan? Hahaha. Yao Xincheng tertawa terbahak-bahak, sangat arogan dan otentik.
Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mengejek. Yao Xincheng sangat jenius dalam hal logika. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Long Zaitian bertanya dengan tenang. Ini sangat sederhana. Saya membeli kaisar hijau berkualitas tinggi ini seharga 1 yuan. Lalu saya memukul Anda. Sebagai permintaan maaf, saya ingin lengan Anda. Yao Xincheng mengajukan permintaannya. Sun Deseng yang berada di samping memiliki wajah puas diri saat mendengar kata-kata itu. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Keluarga Yao adalah keluarga Yao, yang terlalu sombong. Tapi tidak mungkin, siapa yang membiarkannya menjadi pemimpin kota Tianan? Apa yang salah dengan dia berjalan menyamping di kota Tianan? Tuan kedua Yao, tetaplah di garis depan saat melakukan sesuatu, agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Nada Dongfang Sue dingin dan asli. Tidak, keluarga Yao saya tidak pernah meninggalkan ruang untuk mundur ketika melakukan sesuatu. Yao Xincheng meraung keras, sangat arogan. Kalau begitu saya juga akan membuat permintaan saya. Saya akan mengambil semua barang saya. Pada saat yang sama, Sun Deseng berbohong dan berjanji untuk memberikan kompensasi kepada kami 5 juta. Anda harus membayar 5 juta. Selain itu, Anda berbicara kepada saya sekarang omong kosong, itu membuat saya tidak bahagia dan membuang-buang waktu saya pada saat yang sama. Saya ingin Anda memberi saya kompensasi 5 juta yuan lagi, total 10 juta yuan. Setelah kompensasi selesai, Anda mengambil orang-orang Anda dan pergi. Masalah ini, itu saja. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya Yao Xincheng. Siapa di kota Tianan yang tidak tahu bahwa saya adalah wajah Yao Xincheng? Yao Xincheng tampak sangat terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Menurut penyelidikan kakak laki-lakinya, meskipun ada 2 kekuatan di kota Linjiang yang mematuhi Long Zaitian ini hanyalah pemborosan. Aku tidak peduli siapa kamu, lakukan apa yang aku katakan, atau aku akan melumpuhkan tangan dan kakimu. Pagi ini, aku melumpuhkan putramu, dan sekarang aku tidak keberatan melumpuhkanmu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang. Paman, sepertinya mereka membawa banyak orang ke sini. Dongfang Xiao berkata dengan gugup. Tuan Long, apakah Anda ingin saya memanggil seseorang dari keluarga Dongfang kita untuk datang? Dongfang Xiaomu menyarankan. Tidak, aku bisa menangani hal kecil ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Dongfang Xiaomu juga sedikit tidak percaya ketika mendengar kata-kata, bagaimana menghadapi begitu banyak orang. Baiklah, kamu sembrono. Kamu hanya beberapa orang, dan kamu berani berteriak seperti ini. Tahukah kamu berapa banyak orang yang aku bawa ke sini? Yao Xincheng balas tertawa dengan marah. Hanya beberapa orang, Long Zaitian ini berani begitu sombong, ada apa dengan pikiran orang ini? Bab 790. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian melihat sekeliling dan orang-orang yang berdiri rapat di belakang Yao Xincheng. Sejauh yang dia lihat, seharusnya ada ratusan orang yang datang. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa, itu tidak akan mengubah hasilnya. Masih kalimat yang sama, atau kehilangan uang dan keluar, maka biarkan aku menghapusmu secara langsung. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Tuan kedua, biarkan aku bertemu dengannya. Juga pada saat ini, seorang pria besar gemuk seperti menara besi datang. Dia memiliki suara yang kuat dan setengah kepala lebih tinggi dari Long Zaitian. Adapun ukuran tubuhnya, dia 2 atau 3 kali lebih besar dari Long Zaitian. Tuan Long, melihat pria sebesar itu mendekati Long Zaitian, ekspresi Dongfang Sue menjadi gelap dan dia menjadi gugup. Paman, bisakah kamu melakukannya? Dongfang Xiao dengan kuat menggenggam lengan Long Zaitian, sedikit goyah dan asli. Tuan Long, ini adalah salah satu preman terkuat di keluarga Yao. Kudengar dia pernah berkompetisi dengan banteng, dan banteng itu digulingkan olehnya. Dongfang Xiaomu sedikit gemetar dan asli. Cek, ini orang kuat yang dibesarkan oleh keluarga Yao. Kudengar kerbau pun tidak sekuat dia. Namanya Men Yu, dan dia adalah prajurit nomor 1 di keluarga Yao. Pilnya sudah habis, teman ini sedang minum pil. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua berseru, dan pada saat yang sama. Semua orang mundur ke lingkungan dengan cara yang masuk akal, sehingga mereka berdua memiliki cukup ruang. Menyingkirlah,
Aku akan mengurus semuanya di sini. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Tuan Long, Dongfang Sue bukan tanpa kekhawatiran. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Ini bukan hanya perkelahian, tidak cukup mengandalkan kekerasan. Long Zaitian melanjutkan, Dongfang Sue menggertakkan giginya dan mundur setelah mendengar kata-kata itu. Tapi saat ini, Dongfang Xiaoxiao masih menggenggam erat lengan Long Zaitian, terlihat sangat ketakutan. Kamu pergi juga, kenapa pegang tanganku? Long Zaitian sedikit terdiam. Paman, kenapa kamu tidak memanggil polisi? Kamu tidak bisa mengalahkan pria besar ini. Dongfang Xiaoxiao berkata dengan gugup. Bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa bertarung jika kamu belum bertarung? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sangat terdiam dan otentik. Ini, ayo, aku tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, kamu bisa memanggil polisi lagi. Long Zaitian tidak punya pilihan selain mengatakannya. Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah. Dongfang Xiaoxiao tidak punya pilihan selain turun. Nak, ini adalah pegulat nomor 1 dari keluarga Yao. Tahukah kamu seberapa kuat dia? Dia bisa menjatuhkan sapi dewasa. Yao Xincheng memandang Long Zaitian dan berkata dengan bangga. Sun Deseng di samping juga terlihat bangga saat ini, dan ekspresinya penuh kepuasan. Dalam hal kekuatan, dia tidak bisa dibandingkan denganku. Dalam hal pertarungan, dia tidak bisa dibandingkan denganku. Jadi, bagaimana dia bisa mengalahkanku? Long Zaitian menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, sedikit kecewa. Kakak, prajurit nomor 1 dari keluarga Yao tidak dibangun. Saya menyarankan Anda untuk mencari cara untuk pergi secepat mungkin. Pak Tuatian berdiri di belakang Long Zaitian dan mengingatkannya dengan suara rendah. Long Zaitian secara alami mendengar pengingat seperti itu, tetapi mengabaikannya. Apakah kamu siap? Pria kekar seperti menara itu memiliki wajah yang berdaging, dan ketika dia menyeringai, lemak di wajahnya bergetar. Persiapan apa yang kamu butuhkan untuk menghadapi karakter sepertimu? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kamu mencari kematian. Pria besar itu bergegas dengan raungan, menyatukan tangannya, dan ingin meraih bahu Long Zaitian, tetapi bagaimana Long Zaitian bisa memberinya kesempatan seperti itu? Dengan menghindar, dia menghindari sepasang tangan besar pria besar itu, menendang 2 kali di udara, dan menendang sisi wajah pria besar itu. Tapi pria besar itu memiliki kulit yang tebal dan daging yang tebal, dan kedua kaki ini sepertinya tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, kedua tendangan ini benar-benar membuatnya marah. Dia menyentuh tempat di mana Long Zaitian menendang, wajahnya menjadi lebih ganas, matanya dipenuhi dengan warna merah. Dia memandang Long Zaitian seperti binatang buas. Mati untukku. Terdengar raungan keras lainnya, dan pria besar itu bergegas lagi. Melihat ini, Long Zaitian melompat ke udara dengan kekuatan lompatan yang luar biasa, dan memukul pria besar di antara corong dengan tendangannya. Pria besar itu dipukul di titik vital di antara leher, dan segera berjongkok, merasa sangat sakit. Wow, sepertinya situasinya tidak separah yang dibayangkan. Teman ini juga memiliki sesuatu di tangannya. Kemampuan melompat ini luar biasa. Dari dia, saya benar-benar bisa melihat bayangan seorang master seni bela diri kontemporer. Setelah beberapa ronde pertarungan sederhana dengan pria besar itu, semua orang sudah mulai berdiskusi. Uhuk-uhuk. Pria besar itu berjongkok di tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, wajahnya memerah. Dia dipukul di tempat seperti tenggorokan, itu palsu jika dia tidak sakit. Apa yang kamu lakukan? Bunuh dia untukku, apa-apaan ini? Apa kamu bekerja begitu keras untuk menangani pemborosan seperti itu? Melihat situasi ini, Yao Xincheng langsung tidak senang, dan berteriak keras. Mendengar omelan Yao Xincheng, lelaki besar itu menjadi semakin marah. Berdiri, dia bergegas menuju Long Zaitian lagi. Kali ini, Long Zaitian tidak berniat untuk menahan tangannya. Menghadapi taktik yang merajalela ini, dia tidak perlu melakukan respons teknis sama sekali. Ledakan. Long Zaitian menendang bundaran dan mendarat langsung di tubuh pria besar itu, dan pria besar itu terbang terbalik. Pria besar itu sangat gemuk sehingga dia terlihat seperti segumpal daging, dia jatuh ke tanah dan memantul 2 kali sebelum berhenti. Melihat pemandangan ini, semua orang terpana. Mereka mengira Long Zaitian yang terlempar ke udara, tetapi mengapa sekarang menjadi bakso sebesar itu? Bakso sebesar itu ditendang oleh Long Zaitian dan terbang beberapa meter jauhnya.
Sepertinya neraka. Terutama Yao Xincheng, yang berada di samping, tertegun. Paman, ini terlalu ganas. Dongfang Xiao tercengang, sementara Dongfang Sue memiliki kilau di matanya yang indah saat ini. Tuan Long memang ahli. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Kapan aku akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Dongfang Xiaomu kaget, dan berbisik. Ada apa? Apakah kamu orang yang kering? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan sepotong sampah, berdiri dan membunuhnya untukku. Yao Xincheng meraung keras. Lupakan saja, dia tidak bisa berdiri. Jika dia bisa berdiri, dia pasti sudah lama berdiri. Long Zaitian bertepuk tangan, berbicara dengan tenang. Ketika dia berbicara, dia bisa melihat bahwa lelaki besar gemuk yang tergeletak di tanah itu sudah tergeletak. Sepertinya dia sudah terluka parah setelah ditendang oleh Long Zaitian. Mengerikan, mengerikan, kekuatan macam apa ini? Kelihatannya lebih kecil dari pria gemuk besar itu, tapi bagaimana dia bisa begitu kuat? Langkah seperti apa tendangan voli yang baru saja aku gunakan? Sangat tampan dan ganas. Tuan, ini pasti seorang master. Saat ini, semua orang sedang berdiskusi dan mengacungkan jempol. Jelas, Long Zaitian mampu mengalahkan prajurit nomor 1 keluarga Yao dengan begitu mudah, yang di luar dugaan semua orang. Tahukah Anda, prajurit nomor 1 dari keluarga Yao dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di kota Tianan, jenis yang bisa berjalan menyamping. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.